Hai guys, welcome back to my channel. Kalau kamu baru pertama kali datang ke channel aku, perkenalkan nama aku Grace dan aku sering ngebahas tentang minimalis dan zero waste lifestyle. Akan ada video baru setiap minggunya, jadi jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan notifikasinya. Selama beberapa tahun belakangan ini, aku tuh menerapkan hidup minimalis di rumah. Dan aku merasa aku sangat dimudahkan dalam mengorganisir segalanya. Dan di video kali ini, aku tuh pengen sharing tentang apa aja sih yang kulakuin biar aku tuh lebih mudah dalam mengatur rumah. Oke, biar gak berlama-lama, ayo langsung kita bahas di poin yang pertama. Tips yang pertama, taruh di laci-laci dengan sekat-sekat antara barang-barang itu. Dengan memberi sekat, itu memudahkan aku buat naruh barang. Barang pun juga lebih rapi nih kelihatannya. Contohnya sekat yang aku pakai di sini. Sekat yang aku pakai di sini itu sebenarnya gratisan karena aku dapetinnya dari barang yang sebenarnya udah dibuang. Ini tempat sendok dari IKEA yang aku dapetin secara gratis dari tetangga yang ngebuang barangnya di bank sampah deket sini. Dengan menaruh di laci, semuanya itu bisa tertata dengan baik. Gak harus kok tiap menata seperti ini aku mengganti dengan sesuatu yang harus aku beli. Bisa dengan menggunakan barang yang ada di rumah. Kalau barangnya rapi, kita tuh bisa mengambil dan menaruhnya dengan cara yang rapi juga. Jadi ujung-ujungnya nggak berantakan. Contoh lainnya ada dari barang dapur yang sering aku pakai dari tin wall. Sering kali aku pakai tin wall bekas yang ada dari makanan online yang aku beli. Terus aku simpen deh tin wall-nya. Aku selalu berpikir buat memanfaatkan kembali barang-barang yang sebenarnya itu masih bisa digunakan. Gak harus langsung dibuang kok, dan gak harus semuanya itu harus serba dibeli. Buat apa dibeli kalau kita masih punya dan mengakali barang yang ada di rumah? Bener kan? Yang kedua, aku selalu berusaha buat menaruh barang itu sesuai dengan fungsinya biar nggak kececer dan aku lebih gampang buat nyari waktu dibutuhin. Misalnya, kayak barang-barang peliharaanku, barang-barang hamster yang aku punya. Jadi, aku pun juga punya peliharaanku itu hamster. Nah, si barang-barang hamster ini itu kan banyak ornamen-ornamen yang bisa jadi hiasan di kandangnya. Kali ini aku tuh nggak ngasih banyak ornamen, jadi kita bisa ngeliat ornamen-ornamen yang aku punya buat si hamsterku yang aku simpan di lemari bagian bawahnya. Sebenarnya kabinet ini selain buat tempat perlengkapan hamster peliharaanku, aku juga naruh barang-barang florisku di sini. Ini semua contoh-contoh barang yang aku punya. Ini barang-barang buat florisku, jadi wrapping buat bungaku. Terus di sini ada barang-barang hamster, terus ada juga vas-vas bunga ya untuk keperluan florisku. Jadi emang sengaja aku gabung semua di sini karena ya lemariku tuh terbatas dan masih cukup kok dengan semua barang-barang itu. Ketika aku kerja dan perlu buat ngerangkai bunga, aku tuh tinggal ngambil semua barang yang ada di kabinet ini. Jadi lebih simpel kan, nggak perlu bolak-balik kayak yang aku bilang. Waktu bersihin kandang hamster pun aku juga nggak perlu nyari-nyari keluar karena semuanya itu ada di kabinet ini. Kalaupun barangnya besar, biasanya aku letakkan nggak jauh dari kabinet ini biar aku lebih mudah buat ngelakuin segalanya. Yang ketiga, taruh barang yang sering kita pakai di tempat yang gampang buat ngambilnya. Contoh dari menaruh barang sesuai dengan seringnya diambil, itu kayak aku naruh saus-saus dari makanan yang aku beli di wadah di sini. Jadi sebelumnya saus-saus ini aku taruh di dapur, di kabinet dapur. Itu kan sering banget dilupain. Jadinya aku sering dapet kalau saus-saus ini kadaluarsa. Akhirnya aku mesti buang. Setelah aku sadar kalau aku tuh emang lebih sering makan di ruang keluarga dibanding di meja makan, aku naruh saus-saus ini di laci meja. Jadinya kalau aku lagi makan nih, terus aku butuh saus, itu aku tinggal buka aja laci yang ada di sini, terus aku gunting deh. Guntingnya pun juga aku taruh nggak jauh dari tempat saus ini. Jadinya lebih gampang kan buat aku waktu pengen makan sesuatu. Contoh lainnya yang agak aneh tapi sesuai dengan kebiasaanku, jadi aku tuh sering kerja di meja makan, yang mana aku tuh harus beres-beres meja makanku di tempat yang di dapur juga, dan aku butuh space buat naruh barang-barang laptopku yang akhirnya aku taruh di situ. Jadi ini tuh ada box yang aku letak
letakin catatan, terus aku letakin pad buat nulis-nulis yang berhubungan dengan laptopku di dalam box ini, dan aku taruh di sini biar aku gampang buat ngambilnya. Lagian sebenarnya barang dapur yang sering aku ambil itu kebanyakan ya barang-barang sesuai kerjaanku karena aku kerjanya di meja makan, dan barang-barang lainnya itu masih bisa dan masih cukup aku letakkan di kabinet lainnya yang gampang diraih juga. Nah, ini memudahkan aku buat ngambil dan masukin barang. Jadi dapurku pun juga lebih gampang buat diberesin karena ya yang kotor-kotor tuh bisa langsung dimasukin di tempatnya masing-masing. Yang keempat, selalu pastiin semua barang yang ada di rumah itu ada tempatnya, ada letaknya. Yang mana kalau rumah kamu kecil juga kayak rumah aku, sebisa mungkin semua dalam kabinet tertutup biar terlihat lebih bersih. Rumahku itu kan nggak gede. Saat rumah kita nggak gede, itu kalau ada barang yang berserakan sedikit aja udah bikin sumpek. Terus bikin rumah itu kayak kapal pecah banget karena ya semua itu langsung terlihat. Nah, di sini emang bener-bener harus diakalin. Semua barang itu harus punya rumahnya. Misalnya kayak di ruang tamu ini, aku kan sering juga yang namanya ngemil. Terus cemilan itu aku taruh di kabinet di bawah TV biar aku gampang buat ngambilnya. Jadi awalnya aku naruh barang-barang yang berhubungan dengan snack itu di atas meja sini. Kalau misalnya barang-barang ini aku taruh di atas meja sini, itu pasti kelihatannya berantakan banget. Dengan aku naruh snack di sini, aku lebih mudah buat beres-beres yang ada di atas meja. Jadinya tiap berantakan langsung aku masukin sini lagi sisa-sisa makanannya. Ruang keluargaku ini bisa lebih mudah buat bersih dibanding sebelumnya. Yang kelima, kalau kamu naruh barang di atas meja atau di atas suatu permukaan, selalu disatuin lah barang-barang itu. Jadi lebih kelihatan bersih dan gak berantakan. Grouping. Awalnya di meja TV ku ini, aku tuh naruh barang secara tercecer. Jadinya tuh kelihatan berantakan. Di kiri ada, di bagian kanan juga ada. Rame banget gitu. Terus aku nyoba nyatuin. Contohnya kayak diffuser yang aku taruh di sini dan stok bunga dari florisku. Jadi waktu aku satuin kayak gini, itu tuh jauh kelihatan lebih rapi dibanding aku mesti misahin barang-barang ini. Ini baby bread yang udah kering, aku lupa buat beresin. Jadi kalau misalnya nih bunga ini aku taruh di vas lain, terus aku letakin di situ, pasti kelihatan berantakan. Kalau nggak percaya coba lihat. Ini aku taruh secara acak ya. Aku taruh di bagian sini. Nah, bener kan? Jadi kelihatan lebih rame. Beda kalau si baby bread ini aku satuin ke sini. Pasti kelihatannya tuh lebih clean karena di satu sisi itu bersih, di satu sisi dia rame, ngumpul semua di situ. Nah, kalau kayak gini, di situ langsung clean, di sini ya udah rame. Yang keenam, selalu punya donation atau pokoknya box buat ngedeclutter kayak yang aku punya. Jadi di salah satu pojok rumahku itu juga ada loh yang berantakan karena emang manusiawi banget buat rumah berantakan. Apalagi aku juga nggak punya yang namanya gudang. Jadi semua barang aku kumpulin di sini. Ini kan baju-baju yang pernah aku tampilin di videoku sebelumnya, baju yang belum aku setrika. Terus yang di sini itu banyak barang-barang floris dan barang peliharaanku, hamsterku. Dan di sini aku punya donation box yang aku taruh karena menunggu barang-barang ini buat laku. Jadi beberapa barang emang aku taruh di karusel, barang-barang yang masih layak dan masih bagus banget. Cuman ya aku jual aja karena aku udah nggak pakai lagi. Ada tempat laptop yang aku nggak tahu bakal aku balikin ke orang tua aku atau enggak, tapi aku letakin dulu di sini. Terus ada rumah hamster yang aku udah nggak pakai. Oh, ini ada case HP. Pokoknya ya barang-barang yang aku itu udah nggak pakai, langsung aku taruh di box ini. Yang ketujuh, selalu sediain alat-alat bebersih di tempat yang kamu tuh pasti mikir, oh ini harus ku bersihin. Ya udah, mana alat beberesnya? Biar kita tuh nggak nunda-nunda. Contohnya kayak rumahku ini kan ada lantai 1 dan lantai 2. Jadi aku punya sapu di lantai 1 ini dan aku naruh vacuum cleaner di lantai atas. Jadi waktu aku beres, aku tuh nggak ngerasa males. Kayak kamu ngerasa nggak sih kalau misalnya nih di lantai 2 aku nggak punya vakum, aku nggak naruh sapu, pokoknya alat beberesnya nggak ada. Kan kalau misalnya tiba-tiba kotor atau gimana gitu, nggak enak lah
kamarnya. Aku itu mesti turun ke lantai 1 kalau misalnya malam-malam. Lah kan jadi males. Pasti mikirnya, takut di bawah gelap, atau besok aja deh. Akhirnya kita itu akan lebih sering menunda dan gak langsung ngerjain. Walaupun minimalis juga ada nih yang kayak gini, punya 2 barang dengan fungsi yang mirip-mirip. Tapi karena aku punyanya satu sapu dan satu vakum, ya udah aku bedain aja dari lantai 1 dan lantai 2. Oh, salah satu contoh lainnya, kayak misalnya aku punya 2 kamar mandi, dan di 2 kamar mandi itu aku punya sikat toilet masing-masing 1. Jadi kalau misalnya di lantai 1 ini aku bersihin toilet, terus di atas kotor, ya udah aku bisa langsung, gak ada alasan gitu loh buat bermalas-malasan nyikat toilet. Yang ke-8, selalu bersihin rumah secara cepat. Jangan sering menunda-nunda. Misalnya nih, kayak yang di depanku sekarang, asli sih ini berantakan banget. Ya udah, aku nggak boleh terlalu menunda karena kan tiap barang itu ada rumahnya masing-masing. Terus rumah aku kecil, ya emang nggak boleh dong buat nunda-nunda. Lagi pula bersih-bersih yang sering dilakuin itu sebenarnya nggak lama kok. Paling nggak sampai 30 menit rumah udah beres lagi. Contohnya kayak bersihin apa yang ada di atas meja ini dan barang-barang flores yang ada di belakang sini nih. Banyak banget nih, kayak remote. Kan aku udah punya nih laci di bagian bawah sini yang bisa aku masukin buat remote. Jadi ya itu, nggak boleh banyak alasan. Ketika banyak alasan, ya rumahnya nggak bersih-bersih. Emang siapa yang mau bersihin kan? Nih kayak makanan-makanan ini. Karena di sini aku punya tempat buat ngikat snack yang kebuka gini, aku sediain di laci bawah. Jadi kayak gak ada alasan tuh buat males-malesan, dan akhirnya makanannya tuh jadi gak kriuk lagi kan. Nah ini makanan ini semua aku taruh di laci yang itu tadi karena emang buat naruh snack-snack yang ada di atas meja. Kadang ya aku tuh sampai bete juga loh, suamiku tuh gak mau beresin ini langsung, padahal udah deket banget ada di situ nih. Aduh, kalian suaminya gitu juga nggak? Atau mungkin orang yang ada di rumah lah nggak mau juga langsung beresin barang yang udah diberantakin. Jadi itulah semua home hacks versi aku. Kalau kamu punya home hacks versi kamu yang belum aku bahas di video kali ini, boleh banget buat share dengan komen di bawah. Jadi bisa menginspirasi ke teman-teman yang lain. Kalau kamu ngerasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye!